Kaum muslimin, Rasul menyebutkan Dajjal itu dia lebih pendek dari kalian sedikit, hanya satu orang. Jangan fikir Dajjal itu sebuah kekuatan yang besar, ya. Dia lebih pendek daripada kalian. Mukanya jelek sekali, matanya dua, yang sebelah kanan kata Rasulullah tertutupi oleh melelehnya daging bagian atas menutupi mata, lalu bagian ujung daripada yang menutupi ini lengket ke pipi, dan ada membentuk semacam jengger ayam, ya, bergelantungan, jelek sekali Pak. Kemudian matanya yang sebelah kanan itu seperti mau keluar dan nampak lengkungan seperti ini. Mata sebelah kiri sudah mau lepas, warnanya hijau kaca. Rasul mengatakan kulit Dajjal itu putih pucat kemerah-merahan, rambutnya keribu, di sela-sela rambutnya yang keribu ada rambut-rambut yang lurus. Lehernya lebih panjang daripada leher kalian sedikit, bahunya mereng, dadanya lebar full daging. Apabila dia berjalan, kata Rasulullah, kaki kiri dengan kaki kanannya, jempolnya saling berdekatan, dua mata kaki saling berjauhan, jelek sekali. Rasulullah menyebutkan khusus orang yang beriman, yang menurut Allah masih ada iman di dadanya. Karena banyak orang nanti merasa dirinya masih beriman, padahal menurut Allah sudah nggak ada lagi iman di dadanya. Khusus orang beriman, dia diberi oleh Allah kemampuan apabila sempat tiba-tiba kepergok atau berjumpa dengan Dajjal, dia pasti bisa melihat ada tulisan kafaro, kafir di antara dua alisnya. Hanya orang beriman, padahal nggak nampak Pak, tapi khusus orang beriman seperti nampak. Subhanallah kaum muslimin, menandakan kita hari itu masih beriman atau tidak kalau sempat, dan jangan pernah, ya, mudah-mudahan tidak pernah kita berjumpa dengan Dajjal. Nabi mengatakan jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal, jangan kalian pernah berjumpa dengan Dajjal. Demi Allah kata Rasulullah, Dajjal itu bergelar Al-Masih. Dajjal itu bergelar Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Apa makna Al-Masih? Sang penghapus. Dajjal itu ketika dia berjumpa dengan orang, hapuslah iman orang itu, menguap. Bahkan kata Rasulullah akan datang nanti seorang lelaki yang sangat yakin imannya tidak akan hilang, seorang lelaki yang merasa imannya sudah kuat dan dia tidak akan berubah, tidak akan murtad bila berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari rumahnya, berjumpa dengan Dajjal. Ketika mana dia bertatapan saling melihat, saat itu hilanglah iman dari dadanya dan dia pun langsung sujud menyembah Dajjal. Padahal laki-laki ini sangat kuat imannya. Maka Nabi haramkan umatnya jangan pernah nak berjumpa dengan Dajjal. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal murtad, kafir kepada Allah. Dajjal memiliki kemampuan sihir yang teramat sangat kuat dan dahsyat, sehingga seluruh dukun-dukun ahli-ahli sihir terhebat di muka bumi akan sujud menuhankan Dajjal. Seluruh pemimpin-pemimpin dunia akan sujud menyembah Dajjal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dajjal memiliki magic yang sempurna kaum muslimin. Dan yang paling menakjubkan, nanti baca di kitab ensiklopedia akhir zaman, calon-calon pengikut Dajjal ketika Dajjal akan keluar ada ciri-cirinya. Salah satunya kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini dilayani dan diikuti sepenuhnya oleh setan-setan jin yang mempunyai bala tentara dari setan-setan yang tidak terkira banyak di jumlahnya di muka bumi ini, bersatu berpihak dengan Dajjal. Maka merekalah yang akan membuat makar seolah-olah Dajjal betul-betul Tuhan asli, betul-betul Dajjal itu Tuhan yang asli. Dajjal menunjuk ke langit, berkumpullah awan, air hujan pun turun. Dajjal menunjuk ke bumi yang gersang dan tandus, bumi itu langsung menjadi subur, tanah-tanahnya menimbulkan buah-buahan dan rumput-rumputan yang tebal. Hewan ternak kelihatan gemuk-gemuk dan sehat. Dajjal menunjuk ke arah kuburan. Satu pemakaman itu, satu kuburan itu bangkit manusia yang kembali utuh dengan tubuh yang sehat, ya. Dan dia mengatakan, anakku, ayah telah dihidupkan oleh Tuhan kita. Ini adalah Tuhan kita. Berjumpa suami yang sudah meninggal dengan istrinya, istriku, ini adalah Tuhan kita, lihat aku telah dihidupkannya. Padahal kaum muslimin, Rasul mengatakan seluruh yang bangkit dari kuburan itu adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah mati. Bukan orang yang sudah mati itu, tapi setan yang menjelma dalam wujud manusia-manusia dulu yang telah mati. Orang beriman harus tahu ini rahasia-rahasianya. Tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan ketika berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada, seluruhnya akan rontok imannya. Tapi kata Rasul,
orang beriman yang terserempak, mendadak ketemu gitu. Dia sudah berusaha menghindar dan dia nggak tahu kalau Dajjal sudah sampai ke kotanya, lalu mendadak ketemu tanpa direncanakannya. Kata Rasulullah, wajib ketika itu membaca surat Al-Kahfi di depannya. Bacalah 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Jangan lepaskan bacaan itu ya. Teruslah baca sampai dia betul-betul sudah lepas dari Dajjal. Tutup mata, tundukkan wajah, bacalah surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Terus baca sampai ayat ke-10, ulang balik baca. Sampai ke-10, ulang balik baca. Betul-betul baru berhenti setelah dia buka mata sudah nggak ada siapa-siapa, selesai. Makanya diperintahkan menghafal surat Al-Kahfi. Hafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari sekarang dan lancarkan membacanya. Sering-sering bawa dalam sholat. Baik, Dajjal ini kata Rasulullah ketika dia muncul, seluruh kota-kota di muka bumi akan dimasukinya dan dia tidak akan memasuki perkampungan, dusun-dusun, lembah-lembah. Dia tidak akan masuk ke daerah yang sedikit manusianya. Di mana manusia yang banyak, Dajjal akan sampai ke situ. Saat Dajjal sampai di situ, magicnya dan kekuatan sihirnya langsung menyebar sehingga para wanita-wanita pada umumnya kata Rasulullah seperti tertarik untuk keluar dari rumah ingin berjumpa dengan Dajjal. Maka sabda Rasulullah SAW, bila kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, carilah istri-istri kamu, bawa ke rumah, ikat dia di dalam rumah. Carilah ibunda kamu, bawa ke rumah, ikatlah mereka di rumah, tambatkan mereka ke tiang, ikatkan kakinya. Baca itu hadis, ini hadisnya sahih, jangan katakan saya mengarang-arang. Ensiklopedia akhir zaman, Nabi perintahkan kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai masuk ke kota kamu, segera kamu kumpulkan istrimu, anak-anak gadismu, emak-emak kamu, karena yang paling banyak terkena kekuatan sihirnya Dajjal adalah kaum wanita. Ikatkan mereka di rumah-rumah kamu, tambatkan kaki mereka ke tiang-tiang rumah agar mereka tidak keluar. Maka dengan ini memastikan kita wajib memperkuat iman, kita wajib memperteguh akidah, meluruskan tauhid. Dajjal ini kata Rasulullah akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa ditutupi. Dia akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa disembunyikan. Di dalam hadis sahih Muslim, Tamim Ad-Dari bercerita pertemuannya dengan seorang lelaki bertubuh gompal, terikat dengan rantai yang besar kakinya, dan rantai itu menghubungi kedua tangannya, terikat di dua tangannya, dan juga rantai itu menghubungi lehernya, terikat lehernya, tergeletak di lantai di sebuah pulau di Laut Yaman dalam salah satu kuil tua. Tamim Ad-Dari dengan 20 awak kapalnya bertanya, celakalah engkau, siapa engkau? Kata lelaki yang terikat itu, kalian tidak usah takut kepada saya terikat dan saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, benar, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Saya mau mendengarkan perkembangan dunia terkini seperti apa. Dia bertanya, apakah sudah muncul seorang lelaki di Arab? Dia adalah orang ummi, ngaku-ngaku sebagai nabi, namanya Ahmad. Udah keluar belum? Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, sudah. Oh, sebentar lagi. Kalau begitu sebentar lagi. Kalian beriman gak dengannya? Ada yang beriman kepadanya, ada yang tidak beriman. Beruntunglah yang mau beriman kepadanya, kata laki-laki ini. Lalu dia bertanya dijawab. Pertanyaan berikut ini yang penting, Pak. Dia bertanya tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Tamim Ad-Dari mengatakan, apanya yang ingin kamu tanyakan? Laki-laki yang terikat itu berkata, sekarang masih berbuah enggak? Sekarang buahnya banyak, lebat. Tidak lama lagi buahnya akan berakhir. Itu adalah tanda-tanda saya akan lepas. Lalu dia bertanya lagi tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, apanya yang ingin kau tanyakan? Kata Tamim Ad-Dari, apakah masih ada airnya sekarang? Menjawablah laki-laki yang terikat itu, airnya sekarang tidak berkurang dan banyak. Laki-laki itu yang terikat ini berkata, tidak lama lagi danau ini akan mengering, tinggal tersisa sedikit. Saat itu saya lepas dan saya bebas. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih. Kata laki-laki yang terikat itu, saya adalah Al-Masih. Dia tidak mau menyebutkan namanya lengkap, Al-Masih Dajjal. Dia hanya mengatakan, saya adalah Al-Masih.
Ketika saya lepas, saya bebas, saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Hanya 2 kota yang saya tidak berhasil masuk, yaitu Mekah dan Tibah, kata beliau. Ketika Tamim menceritakan ini kepada Nabi Muhammad dan dia menyatakan Islamnya, Nabi berkata kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, ketahuilah oleh kalian, lelaki yang ada di pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Demi Allah, ciri-ciri yang aku ceritakan kepada kalian lengkap semua yang ada diceritakan oleh Tamim barusan kepada saya. Tibah yang dimaksud oleh lelaki Dajjal itu adalah Madinah ini. Jadi Mekah Madinah hanya 2 kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Makanya salah satu cara selamat dari Dajjal nanti, kata Rasulullah, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah. Masalahnya ketika Dajjal ini keluar, teknologi udah nggak ada. Kita mau lari ke Mekah gimana? Pesawat yang mau nerbangin kita udah nggak ada. Kalau begitu, ada langkah lain yang harus kamu segera buat agar kamu selamat dari Dajjal. Langkah-langkah inilah yang sudah kita susun dan kita muat dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Cara-cara dari Rasulullah agar selamat dari Dajjal. Buah kurma di kebun kurma Baisan. Di mana kebun kurma Baisan? Hah? Perbatasan Yordania dengan Palestina. Kaum muslimin, kebun kurma Baisan ini sudah beberapa tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang-batang pohonnya pun cenderung mengarah kepada mati. Awas, hadis tadi mengatakan tak lama lagi buahnya akan berakhir. Adalah pertanda saya akan lepas. 1. Yang kedua, dia bertanya tentang Danau Tiberias. Masih berair enggak? Kami menjawab sekarang ini airnya banyak, enggak berkurang. Sebentar lagi airnya akan susut. Ketika benar-benar akan habis, berarti saya sudah lepas. Hadis Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya tanda di antara Dajjal itu akan keluar adalah Danau Tiberias akan menyusut. Danau Tiberias ini kaum muslimin tidaklah dalam, hanya 45 meter saja. Sejak bumi terkembang, danau ini belum pernah susut Pak airnya. Perkembangan terakhir sejak hitungan 2003 sampai 2013, 10 tahun terakhir, pemerintah Israel telah panik sejadi-jadinya panik, sehingga diumumkan di televisi resmi mereka tentang kondisi Danau Tiberias. 10 tahun terakhir, Danau Tiberias yang kedalamannya hanya 45 meter telah menyusut 16 meter. 16 meter ini bukan sedikit, jumlah yang signifikan, ya. Jadi dari permukaan sudah susut seperti ini, 16 meter. Dicek kondisi Danau Tiberias sekarang, bagian yang menonjol dari dasar danau sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Menjerit pemerintah Israel hari ini, ketakutan yang tidak bisa disembunyikan Pak. Sebab apa? Sebab Danau Tiberias ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka tidak punya mata air yang lain, mereka tidak punya sungai, hanya ini sumber mereka satu-satunya. Dan ini terus menyusut, terus menyusut, terus menyusut. La haula wala quwata illa billah. Informasi ini akurat. Ini nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa dibuat-buat. Inilah yang menjadikan para ulama di Timur Tengah berkata, hadza zamanu khurujid Dajjal. Inilah zaman kita hidup ini. Si Dajjal terlaknat itu akan lepas. Saya saja kalau berjumpa dengan Dajjal, saya yakin tak tentu salah saya akan selamat. Ulama-ulama kita kalau berjumpa dengan Dajjal mungkin akan tanggal iman dari dada mereka. Saking dahsyatnya makhluk celaka ini. Jadi Pak, makhluk ini akan lepas tak lama lagi kalau melihat tanda-tanda ini. Baik, Rasulullah bersabda, hanya seorang remaja lelaki yang berjumpa nanti dengan Dajjal, ternyata dia seorang yang gak mau sujud. Dajjal bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada saya? Tak, saya Tuhan kamu. Tidakkah engkau lihat manusia seluruhnya sujud kepada saya? Remaja lelaki ini berkata, sorry ya, sujud kau hanyalah untuk Allah dan kamu adalah makhluk. Saya tidak akan sujud kepada makhluk. Dajjal marah kepadanya, jika kamu tidak mau sujud kepada saya, kamu tak bunuh. Kata remaja ini, tafadhol, silakan. Maka Rasulullah bersabda, dijambaknya rambut remaja laki-laki ini dengan gergaji dibelah duanya kepala remaja laki-laki ini. Dibelah dua. Si remaja laki-laki mengucapkan la ilaha illallah, dia pun syahid. Terbelah sampai ke dada, terjatuh. Darah bersimbah di lantai. Dajjal
mengelilinginya 1 kali keliling sambil komat kamit mulutnya membaca mantra-mantra tertentu. Bangkitlah kamu. Allah izinkan, kata Rasul. Allah izinkan. Ini benar-benar nyata, bukan lagi setan yang menjelma, ya. Allah izinkan remaja laki-laki ini tubuhnya kembali menyatu. Nyatu kembali. Bertemu kembali tubuhnya dan remaja ini kembali bangkit. Dajjal bertepuk dada dan bangga kepada para pengikutnya. Kalian lihat, sudah saya bunuh nih anak dan sekarang saya hidupkan dia di depan mata kalian. Semakin percaya mereka ini memang Tuhan. Sementara si remaja lain lagi, setelah dia bangkit, apa kata Dajjal? Sujud sekarang. Saya sudah buktikan kepada kamu saya Tuhan kamu. Kamu sudah saya matikan dan saya hidupkan sekarang. Apa kata si remaja ini? Sorry Jal, setelah kejadian ini malah makin mantap iman saya, kamu asli Dajjal. Hai manusia, inilah dia Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah telah menceritakan akan ada seorang remaja lelaki yang akan dibunuh oleh Dajjal karena tidak mau sujud kepadanya, dan Dajjal menghidupkannya kembali dengan izin Allah. Remaja-remaja itu hidup, tetapi setelah itu Dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhnya kali kedua, dan juga tidak ada sanggup membunuh manusia manapun. Hai manusia, taubatlah kalian, ini adalah Dajjal, kafirilah oleh kalian dia. Turunnya dari langit manusia yang sudah disimpan oleh Allah khusus muncul di akhir zaman membunuh Dajjal. Siapa? Isa alaihis salam. Isa alaihis salam. Nabi Isa alaihis salam turun di Damaskus, di masjid yang ada menara putihnya, kata Rasulullah. Isa akan turun di Damaskus, di Dimashq, bi manaratil bayda, di menara yang masjid yang ada menara putihnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, masjid ini ternyata di Damaskus hari ini sudah ada, dan dia seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan bahwa sesungguhnya Masjid Jami' Amawi disitulah nanti tempat turunnya Nabi Isa. Ada menara putihnya, Pak. Ini termasuk masjid yang sampai hari ini belum dirusak oleh Bashar Asad. Taib, kaum muslimin, Al-Mahdi menaklukkan timur dan barat. Kemudian saat Dajjal keluar, dia tidak sanggup berperang melawan Dajjal, dalam artian tidak terkalahkan Dajjal. Lalu Al-Mahdi terkepung di Masjid Jami' Amawi. Al-Mahdi, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan orang beriman salat subuh berjamaah, kumandang subuh. Kemudian selesai salat sunat fajar atau salat sunat qabliyah subuh, Al-Mahdi suruh qomat. Beliau pun maju ke depan. Saat maju ke depan, seluruh mata mengarah kepada langit. Ternyata Nabi Isa sedang turun diapit oleh 2 malaikat yang masing-masing malaikat punya 2 sayap yang terkembang. Nabi Isa turun. Tangan Isa yang kanan memegang bahu sebelah kiri malaikat sebelah kanannya. Tangan Isa yang sebelah kiri, telapak tangannya memegang bahu sebelah kanan malaikat yang sebelah kirinya. Isa pun turun. Rambut Nabi Isa, kata Rasulullah, bagaikan orang yang baru siap mandi, seperti ada air-air yang menetes. Orang-orang yang beriman tersenyum bahagia karena yang dinanti-nanti sudah datang, Isa alaihi salam. Dan memang mereka sangat yakin, Pak, inilah saatnya Nabi Isa harus turun. Isa pun turun. Al-Mahdi langsung mundur, mempersilahkan Isa untuk menjadi imam. Isa berkata, tidak, imam pada masa ini adalah engkau. Saya hanya penolongmu, saya hanya pendampingmu. Majulah, jadilah imam. Isa pun sholat di belakangnya. Sholat subuh selesai, zikir selesai, matahari mulai terbit. Ternyata Dajjal berhasil mendobrak pintu masjid. Dajjal masuk dengan penuh kesombongan. Orang-orang yang menjadi bala tentara Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan dan Yahudi-Yahudi lainnya bersatu ingin mencincang Al-Mahdi, mencincang orang-orang beriman yang ada di dalam masjid. Penuh bawa sombong dan angkuh, Dajjal masuk. Ternyata Isa berdiri. Dajjal datang, Isa berdiri. Saling bertatap-tatapanlah 2 manusia legendaris akhir zaman ini, antara Isa dengan Dajjal. Dajjal langsung menjerit. Dajjal langsung menjerit. Melihat Isa menjerit, kata Rasulullah, meleleh tubuhnya. Demi Allah, kata Rasulullah, kalaulah Dajjal tetap di tempatnya, kalaulah Dajjal tetap di situ, di tempatnya,
maka dia akan mencair menjadi cairan menggenang di lantai. Tapi Dajjal langsung lari. Dengan kekuatannya yang diberikan oleh Allah, Dajjal lari ke ufuk timur. Allah takdirkan Isa di atas kemampuan Dajjal punya kemampuan. Isa sudah menunggu di situ. Mau kemana boy? Lari ke ufuk barat, sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir Dajjal lari ke Palestina, tepat di pintu Lut, kata Rasulullah. Isa menanti di situ dengan tombak khusus, dihantamkan tombak itu ke tubuh Dajjal, tembus. Dajjal menjerit sakaratul maut, mampus tuh makhluk. Darah yang membasahi tombak datang kembali dari Palestina dengan kecepatan yang Allah takdirkan, bergabung dengan Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Isa kasih tunjuk, Dajjal sudah terbunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang beriman berteriak. Nah, orang-orang Yahudi yang di belakang Dajjal tadi sombong-sombong siap mencincang orang-orang beriman, hilang semangat perangnya, ciut nyalinya. Langsung pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka buang. Mereka lari terkentut-kentut, lari bersembunyi menyelamatkan nyawa masing-masing. Saat itu kata Rasulullah, Allah takdirkan alam yang ada berbicara. Ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini ada Yahudi di belakang saya sembunyi, tangkap, bunuh dia. Kata tembok ketika Yahudi bersembunyi di balik tembok. Kata lobang ketika Yahudi bersembunyi dalam lobang. Kata pohon ketika Yahudi bersembunyi di balik pohon. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Innaha syajarul Yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya Yahudi, bangsa Yahudi. Makanya 12 tahun yang lalu Pak, rabi-rabi Yahudi telah memerintahkan siapapun jadi Perdana Menteri wajib menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Maka start penanaman pohon gharqad di Israel lebih 12 tahun yang lalu bermula dari 2 juta batang pohon gharqad, yang hari ini sudah setinggi 14, 15 dan 16 meter Pak. Udah standby itu pohon gharqad. Mereka tahu ini akan menjadi pohon kita di akhir zaman. Aneh itu, dia tahu dari hadis Nabi, mereka percaya gharqad inilah pohon kemenangan mereka di akhir zaman. Mereka tanam banyak-banyak. Tapi kan udah bocor duluan ke tangan orang beriman kan. Hadisnya sudah ada. Orang beriman tahu nih kemana sisa Yahudi, pasti ke kebun pohon gharqad. Oh, udah orang beriman datang bawa pedang-pedang mereka. Lihat ada Yahudi, cincang. Ada Yahudi, habis. Habis Yahudi sehabis-habisnya, habis. Kemudian agama Nasrani dihapuskan oleh Nabi Isa alaihissalam, salib dibinasakan. Lalu Isa mengajak kembalilah ke agama tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.